Selamat sore Bapak Ibu, wartawan pers media yang sangat saya hormati ya. Perkenalkan nama saya Daniel Sunyoto, Presiden Direktur dari CV Max Indonesia. Dan mungkin tahun lalu ya kami sempat mengadakan press conference yang pertama. Kami sangat sadar bahwa teman-teman media ini mempunyai peranan yang sangat penting ya untuk melakukan branding dan juga update informasi terbaru dari company kami CV Max Indonesia yang sampai hari ini tetap bertumbuh secara masif dan nanti mungkin kita bisa berinteraksi sama-sama hal-hal yang Bapak Ibu ingin tanyakan mengenai pertumbuhan kami. Terima kasih. Oke, begitu Pak Daniel selesai, kita lanjut juga ke Pak Hartono. Silahkan perkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Hartono Purnomo. Kalian bisa panggil saya Pak Hatming. Saya asal dari Indonesia, lahir di Surabaya, tapi sudah merantau ke Australia 17-18 tahun yang lalu, dan saya sudah jadi warga negara Australia. Oke, kemudian kita sambut Pak Ali Tranghanda. Oke, makasih kehadirannya teman-teman media. Jadi saya di sini mewakili Indonesian Property Watch yang kebetulan diminta untuk sebagai lembaga pemeringkat properti. Dalam hal ini nanti kita ada pernyataan dari Indonesian Property Watch untuk sebuah record di dunia properti yang itu kita serahkan ke Xavier Marks Indonesia gitu ya. Indonesian Property Watch sendiri sebenarnya lembaga pemeringkat dan konsultan properti. Kita juga udah banyak kerjasama dengan Xavier Marks ya. Dan mudah-mudahan ini bisa berlanjut ke depannya. Thank you. Oke, tepuk tangan dong sekali lagi semuanya. Alright, dan kita akan memasuki sesi mini talk show kita yang kita beri tajuk Ekspansi Global Xavier Marks Indonesia dengan tajuk Bridging Markets, Unlocking Opportunities, The Future of Real Estate in Indonesia and Australia. Oke, so saya akan mulai pertanyaan saya yang pertama kepada Pak Daniel dulu. So Pak Daniel, luar biasa sekali ya perjalanan dari Xavier Marks Indonesia. Mungkin kita bisa mendengar dulu sejauh ini kiprahnya Xavier Marks Indonesia itu sudah sejauh apa dan akhirnya kenapa kok akhirnya bisa terjadi Xavier Marks Australia ini? Silakan Pak Daniel. Perusahaan Xavier Marks Indonesia berdiri tahun 2017 ya. Memulai dengan waktu itu di awal 13 kantor pertama kami ya. Kebetulan memang background saya sendiri sudah di properti sejak tahun 96, jadi mungkin hari ini saya berjalan lumayan ya, sudah sekitar 30 tahun di dalam dunia properti. Dan hari ini pertumbuhan Xavier Marks menunjukkan grafik yang positif. Puji Tuhan setiap tahun selama 8 tahun perjalanan kami belum mencatatkan pertumbuhan yang minus ya. Bahkan di 2024 kemarin itu perusahaan mencatatkan pertumbuhan gross revenue 18% dibandingkan 2023 kemarin ya. Naik terus ya selama 8 tahun dan kami melihat bahwa di tahun kemarin yang mungkin banyak orang memandang tahun politik adalah sebuah tahun yang tidak mudah. Tentunya kami sangat bersyukur ya dengan pertumbuhan yang cukup baik ini. Dan kemarin, tadi ada yang bicara, Pak, mungkin angka ya kan, omset kami itu kurang lebih di tahun lalu sekitar 9,1 triliun ya untuk penjualan properti ya. Dan disinilah kami melihat bahwa potensi market masih sangat besar, baik secara nasional maupun nanti ke ekspansi global. Kira-kira seperti itu Pak Franky. Wow, luar biasa. Nah Pak Daniel, tentu ini peluang yang besar, pasti juga tantangannya nggak sedikit nih ya. Jadi kalau kita bilang memasuki pasar di sebuah negara yang baru, tentu tantangannya juga beda karena area mainnya juga beda. Nah di sini tantangannya apa aja sih Pak Daniel, terus strategi ngadapinya seperti apa, kok bisa pede gitu ke Australia? Menurut saya sebetulnya orang Indonesia ini punya daya beli yang cukup kuat ya. Dan ini terbukti dari beberapa klien yang sudah kami layani selama bertahun-tahun ya, sampai dengan 30 tahun. Tidak sedikit klien saya yang selama ini membeli properti secara di Indonesia, itu mereka juga punya aset ya second home ataupun investment di Australia.
Dan Australia dipandang sebagai salah satu investasi yang cukup menarik adalah karena kedekatan jaraknya dengan Indonesia. Kurang lebih mungkin kalau dari Jakarta atau dari Surabaya hanya perlu waktu sekitar 6 sampai dengan 7 jam. Bahkan yang saya lihat sejak tahun lalu cukup banyak orang-orang yang punya uang di Indonesia yang dulunya mungkin anak-anaknya bersekolah di Eropa ataupun USA ya, mereka punya pendidikan anak-anaknya di sana, itu cukup banyak yang kemudian mengalihkan ketertarikannya untuk anak-anak tersebut ke Australia. Ya, kita mungkin melihat pertumbuhan dari politik dan ekonomi di berbagai negara yang mungkin tidak sestabil yang dahulu, tetapi salah satu alasan mereka memilih Australia sebagai tempat meletakkan edukasi anak-anak mereka, pertama tentunya adalah karena Australia sampai hari ini salah satu negara yang secara politik dan ekonomi sangat stabil. Tidak pernah ada gonjang-ganjing politik ataupun ekonomi yang terlalu signifikan. Mereka pertumbuhannya sangat baik. Kedua, kedekatan jaraknya. Ya, mungkin orang-orang customer ini mereka melihat kalau ada apa-apa ya ke Australia hanya butuh waktu terbang 6 jam, 7 jam sama seperti kalau ke Jepang ya, daripada kalau mereka harus ke US atau ke Europe yang butuh waktu mungkin lebih dari 10 jam penerbangan dan harus transit berulang kali. Nah, disitulah kami melihat bahwa cukup banyak orang Indonesia ini punya aset di kota-kota besar di Australia. Ya, seperti itu. Itulah yang membuat kenapa kami punya ketertarikan untuk masuk ke market Australia, yang kami pikir kalau kami punya cabang di Australia, kami bisa bring up a more interesting product, barang-barang yang lebih baik, ya, yang memang selama ini mungkin tidak pernah ditawarkan ke market Indonesia, bahkan tidak pernah dibawa ke Indonesia, karena biasanya barang-barang seperti ini sudah laris di market negara asalnya sendiri. Kira-kira seperti itu. Wow, Ya. thank you Pak Daniel. Sekali lagi tepuk tangannya dong teman-teman buat wawasan dan inspirasinya. Karena teman-teman kalau tahu berarti dengan dibukanya Xavier Max Australia, ini kita mengukuhkan sebuah pencapaian baru dan sebuah prestasi untuk brand di Indonesia, dan kita berani bilang bahwa kita adalah first Indonesian brand yang akhirnya bisa membuka di pasar internasional, begitu. Nah, sekarang kita geser ya ke Pak Hartono Ming. Kita juga pengen tanya Pak Hartono, di luar bahwa Xavier Max ingin mencakup pasar global juga, dan akhirnya Australia yang dipilih karena berbagai hal yang menarik tadi, saya ingin tanya ke Pak Hartono, kenapa kok Pak Hartono akhirnya juga tertarik untuk berjoin dengan Xavier Max? Kenapa bukan brand yang lain? Why Xavier Max? Silakan Pak. Oke, sebenarnya ada banyak alasan ya. Mungkin kalau waktu memungkinkan saya jelaskan poin-poinnya aja. Yang pertama, saya merasa dari segi branding itu sangat important sekali. Dari branding itu menentukan trust. Dan kalau sebagai klien, sebagai calon pembeli, mau beli properti di Australia, saya merasa kalau beda brand yang terjadi in the past dengan agent Indonesia bekerja sama dengan agent negara luar, itu trust-nya kurang. Jadi number one itu adalah paling penting adalah brandingnya sehingga bikin trust. Itu yang bikin saya untuk Memilih Xavier Max. Satu brand, satu company, build trust, build branding untuk masyarakat Indonesia calon pembelinya ini. Lalu yang kedua adalah internal sistemnya. Dari Xavier Max sendiri, mereka sangat smart dalam membuat sistem yang win-win solution untuk internal maupun eksternal. Yang saya lihat tidak ada di company lain, terutama di Australia. Saya sudah research semua agensi di Australia, tidak ada yang seperti Xavier Max ini. Sangat-sangat amazing menurut saya. Wow. Gitu. Ya. Oke, 2 aja. Ada alasan ketiga? Yang mungkin? ketiga, sebenarnya ada banyak ya, cuman saya percepat aja. Yang ketiga adalah dari segi reward dan potongan komisi. Di brand lain itu komisinya sangat besar sekali, dengan Xavier Max sangat kecil sekali. Dan Xavier Max adalah satu-satunya brand agency yang memberikan award dan recognition untuk para membernya. Tidak ada di brand lain di Australia, saya sudah research, tidak ada seperti itu. Yang dimana ini sangat penting sekali untuk para tim membernya itu merasa diapresiasi dan direkognisi. Gitu. Oke.
Oke, Pak Hartono, pasar properti Australia kan Pak Daniel tadi bilang juga merupakan pasar yang paling kompetitif juga. Nah, dari perspektif Xavier Marks, seperti apa sih peluang yang bisa dimanfaatkan di pasar ini? Seperti memang judul dari acara mini talk show kita bilang bridging the market ya, dan unlocking opportunities. Nah, boleh diceritakan Pak, seperti apa itu opportunities yang seperti bagaimana? Iya, jadi ini fakta, kita tidak bisa pungkiri bahwa in the past, orang Indonesia yang migrate ke Australia, migrate dalam arti study, kerja sebagai working holiday visa, ataupun untuk pindah mendapatkan PR dan menetap, ataupun untuk investasi, ataupun pensiun, itu sangat banyak sekali. Saya tadi research jumlahnya adalah 100.000 penduduk dari Indonesia di tahun kemarin 2023. Dan ini lumayan banyak sekali setara dengan kayak negara US. Nah, dan in the past seperti itu dan in the future it will always be like that. Karena Australia itu adalah negara yang sangat stabil. Nah, challenge-nya apa? Adalah in the past saya merasa tidak cukup informasi untuk penduduk Indonesia tentang gimana prosedur pembelian properti di Australia. Di sini saya merasa ini jadi panggilan saya dan jadi my calling untuk menjadi bridge itu tersebut antara Indonesia dengan Australia. Tugas saya adalah menjembatani masyarakat Indonesia yang mau beli properti di Australia dengan memberikan informasi yang bagus dan produk yang bagus. Gitu. Oke, nah untuk itu pastinya juga secara di Xavier Marks ada strategi dalam menangani dan beradaptasi dengan karena pasar Australia tentu beda dengan Indonesia juga. So pasti ada juga dari Pak Hartono yang istilahnya memicu confidence levelnya untuk bisa menembus pasar Australia. Nah apa itu Pak Hartono? Banyak faktor ya, dari segi pembelian properti itu satu di Australia harga rentalnya sangat kuat sekali. Sangat-sangat berbeda dengan di Indonesia. Di Australia very strong, nanti kita bahas lebih detail, dan harga kenaikan properti di Australia, capital growth-nya itu stabil. 100% per 10 tahun. Stabil di semua kota, across Australia. Yang menurut ini salah satu faktor juga. Mungkin kalau saya boleh tambahkan ya dari diskusi kami pada saat kami memulai Xavier Marks di Australia, kami melihat begini, orang Indonesia selama ini membeli properti di Australia itu mostly adalah mereka membeli barang-barang property development yang dibawa dari Aussie ke Jakarta. Mungkin mereka hadir ke exhibition, ke pameran, di mall-mall dan sebagainya. Nah, sehingga pada saat mereka membeli itu mostly adalah karena mereka digait sebagai pembeli pada saat di event-event tersebut. Okay. Padahal setelah saya research bersama dengan Pak Hartono, ada banyak sekali produk-produk yang terbaik di Australia, yang paling hot, yang paling bagus secara location, investment, dan juga capital gain-nya, itu ternyata tidak banyak dibawa ke Indonesia. Produk-produk seperti ini tuh sudah sangat laris di negara asalnya. Bahkan beli pun sampai harus antri-antri. Nah inilah yang kadang-kadang menjadi sesuatu yang miss pada saat contoh orang Indonesia setelah beli properti di Melbourne. Misalnya, wah saya beli di sana ternyata nggak naik juga. Ternyata disewakan sulit. Ternyata kenapa? Karena ternyata barang yang dibawa itu bukan barang yang blue chip, bukan barang yang hot. Barang yang nggak terlalu hot di negara asalnya dibawa ke Indonesia. Orang Indonesia yang mungkin hanya menerima informasi satu arah, membeli barang tersebut. Tidak heran kemudian ternyata ini tidak menjadi sebuah investasi yang terbaik. Nah visinya kami dengan adanya Xavier Marks Sydney CBD, ya kita justru mau orang-orang Indonesia, para buyer Indonesia, itu bisa mendapatkan properti yang actually adalah barang-barang yang sangat bagus, sangat hot secara location, investment, dan juga capital gain. Dan bahkan mungkin sebagai tambahan buat para teman-teman media, sewa yang tadi Pak Hartono sampaikan di Australia itu bukan sewa per tahun atau per bulan. Kalau disewa di Australia itu bayarnya per minggu Bapak Ibu. Ya, saking hotnya dan mahalnya, mereka bayar sewa itu per minggu. Sewa apartemen tuh nggak ada bulanan, nggak ada tahunan, bayarnya harus per minggu. Dan itu adalah sesuatu earning yang sangat bagus buat teman-teman yang hari ini sudah menikmati passive income di Australia. Kira-kira seperti itu ya. Okay. Itu salah satunya, nanti dia punya banyak lagi menarik.
So jadi kita ingin memastikan bahwa teman-teman di Indonesia memiliki potensi yang terbaik untuk aset-aset terbaiknya, bukan dapat barang sisa dalam tanda kutip begitu ya, karena minimnya informasi yang disampaikan. Nah, bicara soal informasi, Xavier Max Indonesia juga sangat terkenal dengan skema digitalnya. Bahkan Xavier Max Indonesia tidak juga hanya punya aplikasi smart, tapi juga punya Xavier Max Digital Academy yang punyai program-program sertifikasi. Nah, di bidang digital ini, saya ingin tanya lagi kepada Pak Ming, bagaimana melihat potensi digital ini comparing Indonesia and Australia dan menerapkannya seperti apa? Apakah it is good point or not untuk dibawa ke pasar Australia? Jawabannya adalah sangat luar biasa sekali. Di Australia itu masih sangat konvensional, door-to-door knocking, dan bagi flyer kertas itu masih terjadi di Australia, sedangkan di Xavier Max especially tidak ada seperti itu, semuanya lewat sosial media digital. Dan ini juga saya juga bakal menggunakan sosial media sebagai the only channel untuk saya menyampaikan produk dan knowledge-nya itu. Ada hal-hal baru apa dari Australia, dari government, tren apa, properti seperti baru, saya semuanya bakal postkan lewat sosial media, dan ini sangat efektif sekali untuk para viewer yang di Indonesia. Oke, thank you. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Pak Hartono Ming. Dan saya ingin memberikan pertanyaan yang cukup terakhir kelihatannya ke Pak Daniel dulu. Nah, melihat dari perkembangan ini tentu dengan dibukanya Australia itu bukan sebuah akhir, tetapi sebuah awal. Nah, saya ingin mendengar nih Pak Daniel, visi ke depan untuk global ini seperti apa, mungkin bisa di-spill kepada teman-teman media. Jadi sebenarnya apa yang kami lakukan untuk berkembang secara global bukan hanya sekedar Xavier Max mau bangun brandingnya international brand, enggak hanya itu. Karena menurut saya branding tanpa ada business opportunity percuma. Yang kita butuhkan adalah bagaimana kita bisa create more business dengan adanya pertumbuhan ekspansi ini. Nah, kenapa kami menyasar Australia? Of course, karena ternyata market buyer Australia yang beli di Indonesia, di Bali Anda tahu ya, dan market buyer Indonesia yang beli di Australia itu huge number. Ya, saya rasa soal orang Australia punya properti di Bali itu sudah banyak yang tahu. Dan orang Indonesia yang punya di Australia itu luar biasa. Karena kebetulan adik saya sendiri juga PR di Australia, udah tinggal lebih dari 11 tahun di sana. Jadi sudah sangat besar komunitas orang Indonesia yang ada di Australia di berbagai kota. Dan kami hanya pikir satu hal, kalau kami bisa menjadi jembatan untuk dua market ini, ya kan, ini betul-betul bisa menjadi sebuah bisnis yang sangat baik dan informasi yang menguntungkan juga bagi setiap customer yang kami layani. Ya, tapi kami juga tidak akan berhenti di Australia karena berikutnya sudah ada satu negara lagi yang kami sudah persiapkan ya dalam waktu beberapa bulan mendatang. Kami akan buka Xavier Max di negeri jiran ya. Anda sudah tahu kira-kira di mana ya. Kenapa di sana? Karena ternyata market properti yang dibawa dari negeri ini ke Indonesia itu punya daya tarik yang luar biasa ya, dari segi medical, dari segi cost of living. Tidak banyak yang tahu bahwa ternyata cost of living di sana itu ternyata bisa jadi lebih murah loh daripada di Jakarta, ya kan? Dan kemudian quality life, secure semuanya. Ini yang membuat kemarin tim kami pun juga menjual beberapa properti di negeri jiran ini cukup baik. Dan kita bisa pikir kalau memang kita bisa menghubungkan market antara demand Indonesia dengan produk-produk dari negeri-negeri ini, di mana Xavier Max bisa ada di sana, it will bring a good business dan itu bisa mendatangkan lebih baik benefit buat para klien yang kami layani, kira-kira seperti itu. Oke, so ini semua akan bukan hanya kebanggaan buat kita, tetapi kebanggaan buat Indonesia karena pada akhirnya kita sudah go internasional, menambah pasar yang lebih luas lagi dan itu kita juga sangat senang akhirnya Pak Ali Tranganda dari CEO dari Indonesia Property Watch boleh memberikan kepada kita sebuah penghargaan property record kepada Xavier Max Indonesia. Nah tentu untuk ini kita ingin bertanya-tanya, Pak Ali sebagai lembaga yang sangat terpercaya tidak serta-merta memberikan reward yang seperti ini. Nah kita ingin tahu nih Pak Ali dengan kiprah Xavier Max selama ini, alasan-alasan yang masuk akal dari lembaga Indonesia Property Watch kepada Xavier Max, menilai Xavier Max Indonesia itu seperti bagaimana sehingga kok akhirnya layak diberikan reward seperti ini. Ya, thank you.
Tadi saya baru tahu juga, padahal ini tahun 96 ya, dimulai properti ya. Ternyata nggak beda jauh kita 95 ya. Satu angkatan Satu kayaknya. angkatan ternyata ya. Iya, jadi gini sebetulnya kiprahnya Xavier Marx sebagai real estate agent itu kita udah tahu semua ya, masuknya itu dengan impresif menurut saya, dengan luar biasa. Karena di saat para real estate agent masih mungkin belum menggunakan digital marketing secara masif gitu, Xavier Marx masuk di niche market yang menurut saya ya itu keunggulannya itu luar biasa dan itu diakui tidak hanya dari konsumen aja, mungkin secara apa ya, mungkin nggak belak-belakan ya, para agent real estate franchise pun mengakui itu gitu, ya kan artinya yang besar-besar itu pasti mengakui itu dan itu menjadi satu bukti kalau tadi dengan berapa tahun tadi Pak? Udah 8 tahun ya? Kita baru ulang tahun ke-8 tanggal 17 Februari kemarin ya. 8 tahun itu tiap tahunnya kan growth betul positif. Jadi itu memang satu bukti dari kualitas dari corporate-nya itu luar biasa Xavier Marx gitu ya. Tapi tadi saya mau menangkap begini. Ketika Xavier Marx memutuskan untuk go international di Sydney, itu juga bukan kebetulan menurut saya sih. Karena tadi potensinya udah ada di Xavier Marx. Yep. Ya. Kalau Pak Hartono mau join dengan Xavier Marx, kalau nggak ada potensi dari Xavier Marx mau ngapain juga ya gitu kan? Karena banyak kita tahu yang udah lebih dulu dari Xavier Marx tuh banyak gitu. Iya, betul sekali. Tapi ketika Pak Hartono ada faktor kebetulan juga ya, ada rencana-rencana yang di atas gitu kan, tiba-tiba kan, nanti Pak Hartono bisa cerita sama Pak Daniel. Saya juga agak wah ini luar biasa karena ternyata ini bukan kebetulan gitu ya. Potensi yang ada di Xavier Marx ini menjadi menjadi satu momen penting ketika dia bertemu dengan Pak Hartono gitu. Yang sebenarnya Pak Hartono kan udah 19 tahun ya di Aussie, 17 ya. 17 tahun di Aussie. Yang jadi pertanyaan kenapa sih Pak Hartono mau dengan Xavier Marx? Tadi mungkin udah diceritakan juga ada beberapa, tapi memang ini bukan faktor kebetulan lah gitu ya. Nah, terkait dengan record yang yang divalidasi oleh Indonesia Property Watch, sebetulnya untuk pengembang developers di Indonesia itu udah banyak record-record yang kami keluarkan. Tapi untuk real estate agent itu baru Xavier Marx yang pertama kali. It is also the first time. Untuk real estate beri agent. tepuk tangan yang paling meriah dong teman-teman. Jadi kalau yang tertinggi, terbanyak, tercepat itu udah ada. Tapi kita lihat lagi itu kita bicara sama Pak Daniel, kita diskusi awal-awal. Pak Daniel mengungkapkan ini kemungkinan bisa divalidasi enggak gitu ya. Karena kalau kita mencakut validasi, kita butuh satu yang bentuknya enggak kualitatif, bentuknya kuantitatif, bentuknya real ada gitu ya. Kalau bilang yang paling cepat kita harus buktikan gitu. Yang paling pertama kali, betul nggak pertama kali gitu. Makanya kemudian saya minta kepada Daniel Pak ya, kita butuh waktu nih ya, nggak bisa nyecap selesai gitu kan. Karena masalah kami akan jaga integritas itu gitu ya. Kami akan coba waktu kita minta 20 hari, hampir sebulan lah kalau lebih, hampir 20 hari. Sampai kemudian kami juga interview langsung Pak Hartono. Nah itulah ternyata Pak Hartono banyak cerita-cerita di balik layar yang menurut saya ini langsung doorstop aja ya wartawan ya. Langsung doorstop aja, ini banyak pengalaman-pengalaman dari Pak Hartono dan bagaimana mereka ketemu dengan Xavier Marx itu yang menurut saya bisa jadi inspirasi kita lah gitu loh ya. Jadi dari validasi kita coba tim kita untuk mengkolek data dari hampir semua top real estate agent di Indonesia. Kita mencoba mencari apakah ada selain Xavier Marx yang lebih dulu ekspansi atau go internasional ke negara lain. Ternyata memang nggak ada. Ya, saya bisa nyatakan di sini tidak ada real estate agent di Indonesia yang membuka cabangnya pertama kali di luar negeri, nggak ada. Ya. Yang kedua lagi kita pastikan nama brand yang ada di Xavier Marx kantor cabangnya itu betul Xavier Marx, bukan nama lain. Ya, harus sama, bukan hanya shareholder aja, tapi brandnya ternyata sama Xavier Marx Sydney CBD gitu ya. Jadi itu yang beberapa hal yang menurut saya sih kami dari Indonesia Property Watch sudah sepakat timnya tidak ada keraguan lagi kalau Indonesia Property Watch bisa menyatakan Xavier Marx Indonesia itu sebagai memperoleh Indonesian Property Record, ya namanya Indonesian Property Record, itu record properti di dunia properti Indonesia
itu sebagai real estate agent lokal nasional yang go internasional. Ini pencapaian luar biasa, iya. Karena ini pencapaian luar biasa dan menurut saya ini nggak gampang loh. Ya ini ada satu proses yang dilalui tidak hanya ujuk-ujuk, hanya bentuk corporate, kemudian kan siapapun bisa, gitu ya. Tapi ketika tadi ada keunggulan termasuk digital marketing, tadi Pak Hartono pun mengakui ada manajemen dari Xavier Marks yang diakui cukup membuat nyaman. Ya, kan tidak gampang loh, tidak banyak juga seperti itu gitu ya. Jadi selamat ya kepada Xavier Marks, Pak Surya, Luli Sakuncoro dan tim juga. Jadi ini mudah-mudahan tadi yang dibicarakan juga ini bukan menjadi akhir dari sesuatu, tapi ini the beginning dari suatu awal yang luar biasa lah gitu. Thank you. Wow, thank you Pak Ali. Berikan tepuk tangan yang paling meriah dong buat Pak Ali tangan Anda. So dengan pencapaian ini Pak Ali tentu ini juga berdampak saya yakin kepada industri real estate secara nasional wide juga. So melihat dari fenomena ini kira-kira terhadap industri kita di Indonesia ke depannya Pak Ali melihatnya seperti gimana? Betul. Tadi saya lupa juga ngomong itu sebetulnya. Jadi gini, tadi menarik nih, betul. Jadi gini ya, kita lihat tuh ternyata kita lihat dari sebelum kita ngomong ke pasar market properti secara umum, kita lihat real estate agent di Indonesia itu ternyata kualitasnya bagus loh gitu. Ya, ada hal-hal yang potensi yang masih bisa digali untuk mencapai sesuatu yang tadi go internasional. Kita kan banyaknya kan real estate agent dari asing masuk Indonesia gitu. Yang dipertanyakan kan kenapa sekarang sih Xavier baru muncul gitu kan? Kenapa nggak dari dulu? Karena kan potensinya ada tadi gitu ya. Tapi ini ketika tadi muncul Xavier Marks International, ini menjadi satu tonggak sejarah bagi dunia bisnis real estate di Indonesia gitu. Karena nggak ada lagi yang pertama, ini Xavier pertama kali. Ini menjadi satu daya saing bagi kemajuan bisnis properti di tanah air juga. Nah, kembali lagi kembali kalau kita bicara market sekarang Pak. Tadi juga saya terus terang saya baru tahu ketika diskusi sama Pak Surya, Ibu Lisa Koncoro, Pak Daniel, Pak Hartono juga. Ternyata pasar di Aussie itu ada hal-hal pasarnya besar dan banyak orang Indonesia yang tidak tahu. Nanti doorstop silakan langsung ke Pak Daniel, jangan ke saya ya, karena yang lebih tahu Pak Daniel dan Pak Hartono gitu ya. Ternyata saya ini luar biasa loh. Meskipun jarak kan jadi pertanyaan gini, kenapa sih enggak Singapura dulu yang dekat-dekat aja Singapura, Malaysia atau Thailand? Karena ini Aussie itu menyimpan potensi yang luar biasa dan banyak informasi yang belum tahu di Indonesia, investor Indonesia, sedangkan di Indonesia pun investornya ternyata banyak dari belinya cukup loh. Ya. Dengan kita bicara pasar yang Singapura, Malaysia, Thailand, itu mungkin wawasan si investor Indonesia itu akan lebih luas lagi, dia lebih ngambil peluang, oh enggak ini aja ya ternyata. Ya. Ternyata yang pas Pak Dani bilang pasar sewa itu saya juga sempat research ya ternyata betul loh Pak. Pasar sewanya itu luar biasa. Cocok ya Pak ya? Cocok ya. Jadi ya ini tadi pas ketemu aja nih ini luar biasa nih. Pak Hartono juga luar biasa di sana dan pasarnya dan dalam poin ini ternyata kita bisa saling belajar dengan pasar yang terjadi di Aussie. Ya, karena ternyata banyak hal-hal yang bisa kita bawa ilmunya dari Aussie ke Indonesia, yang kita kan bisa belajar banyak dari situ. Iya. Itu. Ya, Oke. Wow, luar biasa. Jadi ke Australia ini sebagai langkah awal dan langkah awal yang tepat ya Pak Daniel ya. Saya dengar kemarin juga persiapan menuju ke situ itu persiapannya juga enggak mudah ya. Dan terakhir dengar-dengar untuk paten merek dari Xavier Marks sendiri yang lalu udah dapat sertifikatnya dari WIPO International melalui proses protokol Madrid. So segitu niatnya, segitu seriusnya kita menggarap pasar internasional dan Xavier Marks tentu akan terus berkembang dan untuk memperingati penghargaan dari Indonesia Property Watch, kita akan sesi foto bareng untuk penyerahan simbolis ya untuk seremonialnya. Boleh teman-teman dibantu. Dari Xavier Marks sendiri juga nanti akan ada simbolis seremonial kepada Pak Ali. Ini saya mau jelaskan dikit dulu ya. Oke, silakan Pak. Jadi saya bantu Pak. Ya, jadi ini
Indonesian Property Record ini kita memang ada satu kriteria tertentu ya untuk memberikan record terhadap pelaku bisnis properti di tanah air ya. Jadi ini kayak kalau Bapak Ibu lihat ini filosofinya cap stempel Pak. Ya, stempel Sah. ini kayak lilin gitu kan, stempel sah gitu ya. Dan ini Xavier Marks ini betul telah achieve Indonesia First International Real Estate Brand. Ya, itu pertama untuk kita semua. Selamat buat Pak Daniel, Pak Surya dan Bu Kencora dan Pak Hartono. Pak Daniel, Ya. kita lakukan seremoninya. Silakan lihat ke kamera. Oke, so now dari Xavier Marks Indonesia kepada Pak Ali Tranghanda. Kita akan sesi foto satu kali lagi, kita punya simbolis ini. Wow. This means the world is in our hand. Oke, silakan Pak Surya, Pak Erwin, Bu Lisa, kita angkat bareng-bareng nih. Woy. Pak Ali juga ya. Oke, nah karena hari ini kita bicara soal bridging the opportunity dari market Indonesia ke Australia, saya rasa pasti teman-teman awak media sangat ingin mengetahui peluang-peluang apa. Selama ini market Indonesia seringkali memandang Australia adalah tempat untuk pensiun, berlibur, atau anak sekolah. Ya, kebanyakan terbatasnya hanya sampai di sana. Padahal saya cukup amazed waktu saya bertemu dengan Pak Hartono pertama kali. Ternyata, mohon maaf, banyak sekali informasi dari yang diterima oleh investor Indonesia itu masih kalah cepat dibandingkan dengan para orang-orang kaya yang ada dari China. Ya. Wow. Cukup lama beberapa tahun yang lalu itu banyak sekali orang kaya di China, investor China, yang mereka bahkan masuk ke Australia, membeli properti-properti di Australia dengan alasan yang berbeda dengan orang-orang Indonesia beli di Australia. Nah ini mungkin Pak Hartono yang bisa discover dan bercerita sejauh mana orang itu bisa membuat investasi di Australia itu luar biasa. Silakan Pak Hartono. Ya, jadi ini seperti yang saya tadi bilang, saya kepengen menjadi bridge antara Australia dan Indonesia. In the past, orang Indonesia itu tidak cukup mendapatkan informasi mengenai proses, prosedur, dan produk yang ada di Australia. Gimana cara belinya, prosesnya gimana. Jadi saya lewat sosial media, saya nanti akan menjelaskan semua ini. Salah satunya yang saya kepengen share sekarang, apakah teman-teman tahu kalau teman-teman di Indonesia itu bisa KPR di Australia dengan Bank Australia. Apakah teman-teman pernah tahu hal ini? Belum kan? Makanya hal seperti ini. Lalu yang kedua, apakah teman-teman tahu bahwa orang Indonesia itu bisa membeli tanah kosong di Australia, di semua kota, dan membangun rumah di Australia? Apakah teman-teman tahu hal ini? Kan taunya kayak apartemen doang kan di CBD gitu kan. Justru hal seperti ini yang saya kepengen menjelaskan kepada teman-teman dan satu Indonesia supaya paradigma mereka itu hilang yang dulunya hanya beli apartemen di CBD dan juga dengan cara kreativitas yang lain, contohnya seperti Airbnb. Apakah teman-teman tahu kalau teman-teman beli properti apartemen di Australia bisa di Airbnb kan yang returnnya bisa sampai 12% setahun rental returnnya. Wow. Apakah teman-teman tahu sebelumnya? Hal seperti ini yang saya kepengen rindu banget, bergairah banget, menggebu-gebu saya kepengen menjelaskan semua ini ke teman-teman. Dan dari segi produk, ini sebenarnya bukan hanya apartemen atau rumah aja, tapi bisa ada produk lain yang sangat amazing. Apakah teman-teman tahu di Australia itu ada namanya granny flat, dual occupancy. Satu rumah, satu atap tapi punya dua pintu. Bisa disewakan satu, bisa dijual satu, atau bisa ditinggalin anaknya. Ini very amazing, we call it granny flat or dual occupancy. Dan ada lagi rumah kos-kosan yang seorang Indonesia bisa beli, bangun rumah kos-kosan, benar-benar kos-kosan, ada 6 kamar, bisa 9 kamar, dan di tiap kamar itu ada toilet sendiri, ada area sofa sendiri, dan rental yield-nya sangat besar sekali.
untuk ngerent kos-kosan di Australia itu 1 minggu yang ada kamar mandi dalam minimum $300 per minggu. Minimum per minggu. Per minggu ya. Jadi setahun ada yang bisa sampai 350 per minggu. Jadi it's a very broad market and banyak sekali informasi yang sebelumnya tidak diketahui oleh teman-teman di Indonesia. Ini saya kepengen banget deh. Oh, itu menjadi Mengeksplor. visinya dari Pak Hartono ya. Yes, Even di yes. dunia digital ternyata informasinya belum sampai juga ke Indonesia soalnya ya. Justru itu pada saat saya bertemu dengan beliau dan waktu saya menggali pertemuan kami dan kemudian saya melihat seberapa jauh pasar Australia bisa betul-betul menjanjikan buat market Indonesia. Saya ini seperti orang yang nggak tahu apa-apa. Padahal adik saya sendiri itu udah 12 tahun tinggal di Australia yang pemikirannya masih pikir bahwa ke Australia itu beli apartemen hanya untuk dipakai sendiri atau disewakan saja. Ya, dan bahkan yang saya dapat informasi dari Pak Hartono, orang Indonesia memang pada umumnya pahamnya bahwa orang Indonesia hanya bisa membeli properti yang baru atau primary project saja, yang off the plan ataupun yang ready tapi harus yang barang developer. Orang Indonesia tahunya mereka tidak bisa beli rumah secondary, mereka tidak bisa beli rumah bekas, itu nggak boleh. Padahal sebetulnya para investor di luar Indonesia, beberapa sudah masuk ke Australia, mereka membeli rumah-rumah tua, ya, mereka hancurkan rumah-rumah tersebut, rumah second, dan mereka develop, dipecah-pecah menjadi lot yang lebih kecil, mereka buat yang namanya detached home, atau mereka buat townhouse, dan itu betul-betul menghasilkan investasi yang sangat menarik. Dan itu orang Indonesia boleh lakukan. Ya, ini banyak orang Indonesia nggak tahu. Ya, ini kalau developer yang punya duit di Indonesia dengar ini, mereka langsung terpikir, ya kan ini duitnya bagus. Memang duitnya bagus banget karena marginnya bisa sampai 30-40%, betul ya. Bisa 30-40%. Ya, dan itu betul-betul diizinkan oleh pemerintah Australia. Masalahnya karena informasi ini belum ada diterima di Indonesia, yang kebanyakan masuk adalah rata-rata adalah investor dari China. Dan India juga. Dan India. Ya, itu banyak sekali townhouse, detached home, bahkan sampai dengan apartemen itu dibangun bukan punya developer Australia, bahkan itu adalah dari China dan dari India. Iya, tadi saya mau tadi ada Pak Ali mau keyword, ada yang bagus tuh poinnya. Jadi sebetulnya jadi dengan adanya bridging dari Savir Max Indonesia di Sydney, Savir sama di Sydney, itu kan bisa jadi sebagai duta ya, advocate gitu kan. Jadi bagaimana si investor-investor dari Indonesia itu bisa dijelaskan secara detail dan itu jadi 1 poin lebih nilai tambah, nilai plus bagi Savir Max. Betul sekali. Ya lebih yakin kan gitu kan, gak hanya jualan aja tapi ternyata nanti dari Pak Tono ada mungkin ya ada kayak konsultansinya kasih tahu nih ini dan seperti ini dutanya ya. Itu luar biasa loh Pak. Itu yang nggak ada di licensed agent lain. Jadi tadi semata-mata tidak hanya saya buat aja agent di sana, ternyata enggak kayak gitu kan. Ternyata memang marketnya jadi luar biasa besar gitu. Bagus tadi poinnya bagus tuh Pak Daniel itu. Iya. Itulah yang kita pikir kenapa Pak Ali kita bisa pikir bahwa Savir Max Sydney CBD ini punya value. Adalah karena Pak Hartono ini punya sebuah misi bahwa dia menjual produk bukan sebagai sebuah produk end user aja. Tapi ada faktor edukasi bagaimana bisa mengelola produk ini, itu bisa berlipat. Nah ini berangkat dari pengalaman beliau sendiri, karena beliau 17 tahun yang cerita dong. 17 tahun yang lalu beliau beli rumah, ya. Kemudian beliau lakukan jadikan sebagai kos, ya. Yang per minggu, punya 7 kamar waktu itu ya. Rumah 7 kamar, 2 kamar dipakai, 5 kamarnya dia kos-koskan, ya kan. Hari ini dari satu rumah dia bisa punya 3 rumah hari ini Pak. Wow. Di Australia. Biasa. Ya Keren kan. banget ya. Padahal kita yang beli apartemen 1 biji di Australia, tetap 1 biji Pak setelah 10 tahun ya Pak. Pak Arno saya jadi penasaran. Ini kan sebetulnya rules kebijakan policy itu kan bukan baru ya di Aussie ya. Jadi orang yang Indonesia bisa beli di sana kan bukan hal baru ya. Iya, tapi kenapa ya baru Informasinya kok nggak sampai gitu kenapa ya? itu ya? Menurut saya yang saya amati, karena kami juga pernah memasarkan produk-produk Australia yang dibawa ke Indonesia, rata-rata memang produk-produk ini adalah produk sudah untuk segmennya end user Pak. Sudah bukan lagi produk yang terlalu bagus untuk investor. Nah, tapi orang Indonesia tidak semuanya punya waktu untuk hunting ke Australia dan tidak punya waktu cukup lama untuk memahami market ini. Seperti itu. Nah, Pak Hartono sendiri berangkat dari orang Indonesia dulunya yang kemudian dia tinggal di Australia. Ya, beliau punya banyak sekali informasi berdasarkan perjalanan beliau bagaimana
banyak sekali orang-orang seperti beliau yang mungkin Indonesia masih minim ya, tapi yang dari pemain negara lainnya yang bisa memultiply aset tersebut hanya dengan membangun yang namanya rumah kos tadi itu ya, betul ya? Seperti itu contohnya. Wah itu pada kita Pak Hartono dan Xavier Marks Indonesia harus buat investor gathering khusus Australia. Nah, Penting ini ya, penting Karena ya. betul kan, ini kan masih belum, ya kita pilihannya gini, generik aja, kita nunggu aja. Atau kita langsung grab market, karena investor Indonesia ini saat ini, khususnya ini haus Pak. Haus investasi. betul. Karena uangnya banyak, ternyata kan dia masih bingung dengan mau kemana nih. Salah satu yang mereka anggap properti solid, mungkin Indonesia kurang bagus saat ini. Ya ini kan poin buat investor gathering Xavier Marks Australia Pak. Wow, ini semakin seru aja dan sekalian dengan seru-serunya ini saya lihat teman-teman media kelihatannya udah pingin tanya-tanya juga. Kita Ya, buka sesi silakan. Q&A teman-teman ya. Silakan. Oke, silakan teman-teman kalau mau ada yang bertanya. Oh, oke. Terima kasih. Saya Erli dari ranahrumah.com. Pertanyaan saya tujukan ke Pak Hartono atau dari pihak Xavier Marks ya. Yang pertama, kalau tadi benar memang dibilang Australia itu sebagai negara yang stabil, seperti juga Singapura gitu ya, banyak dipakai untuk investasi orang Indonesia. Yang saya tanyakan adalah daerah atau area-area di bagian mana dari Australia itu yang paling potensial untuk investasi, apakah di CBD-nya ataukah justru malah di suburbannya gitu, suburban timur atau barat gitu ya. Terus yang kedua tadi sudah disinggung sedikit bahwa memang ada perbedaan membeli properti di Indonesia dan juga dengan di Australia gitu ya. Salah satunya mengenai KPR tadi. Tapi mungkin istilahnya kalau saya pernah mendengar bukan KPR ya, mungkin kredit gitu ya, kredit dari bank gitu ya. Kredit dari bank dan baru bisa dibayar oleh si konsumen pembeli itu setelah propertinya jadi gitu ya. Jadi hanya membayar DP. Jadi yang pengen saya konfirmasi di sini apakah dengan peraturan seperti itu yang ada di sana itu berarti kita investasi di Australia dalam hal ini khususnya itu bisa lebih aman gitu. Karena kita mulai mengangsur itu setelah properti jadi. Nah, terus yang ketiga buat Xavier Marks sendiri yang saat ini menjadi pemain baru untuk menjadi agen di luar negeri khususnya Australia, kelebihan atau hal-hal apa yang akan diberikan ke konsumen atau calon-calon investor dari Indonesia dibandingkan dengan agen-agen yang sudah ada sebelumnya. Jadi apa sih sebenarnya yang dimiliki oleh Xavier Marks Indonesia yang akan jadi unggulan? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Silahkan Pak Hartono Oke, kalau mulai menjawab. langsung ya. Oke. Jawaban dari yang nomor 3 dulu. Yang nomor 3, jawabannya adalah kita one stop shop. Kita punya dari A sampai Z. Semuanya tim dari solicitor, notaris, mortgage broker, untuk membantu paperwork ke loan ke banknya, sama accountant untuk tax depreciation, tax antar dua negara, kita punya timnya, plus definitely untuk barangnya, propertinya. Jadi one stop shop, nggak perlu cari-cari, nggak perlu pusing-pusing, tahu beres dari awal sampai akhir, terima kunci masuk atau disewakan, terima uang aja, tahu bersih. Antara CBD dengan suburb, value real estate itu ada di tanahnya, bukan di bangunannya. Jadi kalau apartemen di CBD itu tidak ada tanahnya, dibandingkan dengan rumah tanah di suburb, value-nya lebih naik mana dalam 10 tahun ke depan? Jawabannya 100% rumah tanah. Tidak peduli di kota manapun, ini sudah terbukti data. Cuman balik lagi ke purpose-nya, kenapa mau beli? Kalau misalnya purpose-nya adalah anak saya kuliah di CBD, nggak peduli untuk nilai investasinya, pentingkan convenience-nya. Ya udah beli aja apartemen untuk anaknya supaya dia bisa jalan kaki or naik tram ke university-nya gitu. Tapi kalau dari segi investasi, rumah, tanah, suburb is the best option. Dan kita juga ada faktor ya, nggak semua suburb itu sama. Ada suburb yang better performance, yang
di atas 100%, let's say 150%, 130% after 10 years. Ada juga yang after 10 years nggak sampai 100%, hanya 70%. Di sana saya dari knowledge and experience 17 tahun, di situ saya kenapa bisa multiply, karena pilih sabar yang tepat. Kalau pilih sabarnya kurang tepat, nggak bisa sebagus itu, secepat itu. Gitu. Sorry, pertanyaan kedua apa tadi? KPR, oh iya. Itu tergantung dari budget sama ini ya, tipe propertinya ya. Kita perlu lebih detail narrow down. Untuk in general, di semua kota itu naiknya semua sama, in general. Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, naiknya in general mirip-mirip. Jadi jangan ada paradigma Sydney aja yang bagus, Melbourne kurang or gimana, semuanya sama-sama, the whole Australia naik semua. Gitu. Untuk KPR, ini saya jelaskan lebih detail lagi ya. Yang saya maksud tadi bukan untuk dari developernya, ini benar-benar bank. Sejak sebelum 2016, Big Bank di Australia, ANZ, Commonwealth, Westpac, NAB, itu bisa memberi pinjaman KPR ke orang overseas. Sejak 2016 tidak bisa lagi. Jadi kalau Anda orang dari negara manapun ke Commonwealth Australia mau pinjaman, 1000% tidak bisa. Yang saya tadi maksud, tim saya bisa dapetin pinjaman dari bank di Australia, benar-benar bank Australia, itu banknya bukan yang for big banks, tapi second big banks. Contohnya kita panggil namanya ada Macquarie Bank, ada Rabobank, ada Westbank. Mereka ini benar-benar bank di Australia, cuman mereka they are not the biggest bank. Dan juga nggak sembarangan, balik lagi, karena saya punya tim mortgage broker, mereka tuh tahu apa saja yang diperlukan untuk di-approve oleh bank-bank ini. Kalau datang sendiri belum tentu bisa di-approve. Kira-kira begitu. Jadi kita bisa bantu prosesnya semuanya dari awal sampai akhir lancar. Ya, biasanya kalau ada promo seperti itu dari developernya mereka kasih promo, itu lebih murah dibandingin dengan bank. Dengan keunggulan seperti itu, insentifnya kepada bayarnya. Tapi setelah promo tersebut habis, dia harus lanjut dengan KPR di bank. Kalau soal amannya tergantung developernya ya, apakah developer itu ternama dan terpercaya. Jadi kita dari Savia Max ini, kita hanya jualan barangnya developer yang sudah puluhan tahun dan sudah besar sekali, sudah melakukan ratusan ribuan or puluhan ribu project. Gitu. Ya emang ada beberapa developer yang kecil-kecil yang very risky. Gitu. Jadi jangan sembarangan beli. Mungkin yang dimaksud Pak Hartono adalah sometimes ada developer yang memberikan cara pembayaran yang sepertinya paling mudah dan paling aman. Tetapi mungkin belum tentu developernya aman. Ibu paham maksudnya ya? Jadi kadang-kadang mungkin developer yang kurang aman memberikan kemudahan pembayaran yang sangat-sangat menggiurkan. Tetapi itu kadang-kadang perlu dicek dulu. Kalau di CMAX dan CBD, Pak Hartono sudah tahu kira-kira background developer ini adalah dari level yang cukup reliable atau tidak. Itu mungkin juga pengaruh karena sometimes saya juga pernah menjual, saya nggak ngomong Australia ya. Saya beberapa kali jual properti yang di berbagai negara yang sepertinya mudah sekali paymentnya dan sebagainya. Tapi at the end of the day ternyata barangnya zong. Dan akhirnya memang kami juga jadi nggak enak ya karena akhirnya pembeli malah kehilangan duitnya. Sekalipun yang masuk juga bukan uang yang sepenuhnya ya. Tapi kan itu buat kami juga. Tapi kami memang di Indonesia tidak punya informasi itu. Pak Hartono sebagai agen properti yang sudah cukup lama di Australia, beliau mungkin yang lebih tahu. That's why kita punya value lebih pada saat membangun Savia Max di Sydney ini. Kira-kira seperti itu. Bahkan kemarin, saya mungkin tambahkan sedikit ya, waktu Pak Hartono ketemu dengan customer kami, Pak Hartono bisa bilang seperti ini, kalau Bapak mau anaknya sekolah di CBD dekat, Bapak mau investasinya bagus, mending Bapak investkan ini untuk beli tanah dan rumah di suburb, disewakan, anaknya dibayar uang sewanya dari ini aja. Paham maksudnya ya? Jangan beli apartemen di CBD, karena apartemen CBD hanya bisa disewakan satu apartemen yang satu ini aja. Tapi kalau rumah dengan nilai yang sama di suburb, nilainya bisa berlipat,
nilai sewa yang diterima dari sini bisa buat cover anaknya, bahkan bisa surplus ya, untuk anaknya disewain apartemen di CBD. Itu dia bisa kasih advice itu. Di mana advice seperti ini itu hampir tidak pernah diberikan oleh agensi yang bawa produknya dari Aussie ke Indonesia. Bukankah begitu? Sydney, kalau di Sydney rumah tanah itu sekitar dari $1 juta Australia. Kalau di Melbourne mulai dari 700 atau 600 ribu, di Brisbane juga sekitar sama, 700-an, per juga sama, 700-an. Jadi balik lagi kenapa sebelumnya teman-teman nggak pernah dengar hal-hal ini, karena mereka in the past yang jual di sini itu mereka tujuannya hanya cuma untuk jualan, untuk mereka cuan, sedangkan untuk mereka profit. Sedangkan saya tujuannya bukan mau terjadi transaksi dan terjadi profit. Saya ini tujuannya untuk membantu orang Indonesia kalau mau beli properti di Australia itu belinya yang bagus, yang tepat, yang bisa growth naik dan bisa beli lagi dan beli lagi sehingga membantu untuk segi investasinya, return-nya bagus sekali. Bukan hanya untuk saya terjadi transaksi dan profit selesai. Supaya saya bantu bisa capai financial freedom dan dapat passive income dari propertinya dan bisa naik, bisa tumbuh uang sewa naik, harga propertinya naik dan bisa beli terus. Begitu. Dan apa yang beliau sampaikan sebagai sebuah advice itu bukan sesuatu yang teori karena beliau sudah mengalami sendiri selama 17 tahun berinvestasi di Sydney. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Kalau secara harga tadi Pak Ali, dengan 600 ribu di Melbourne sudah bisa dapat rumah. Di suburb menurut saya itu masih sangat terjangkau dengan teman-teman di Jakarta, bukankah begitu? Ya itu masih sekitar 6 miliar, masih sama dengan rumah-rumah yang ada di beberapa kawasan elit di Jakarta. Oke, Q&A-nya masih akan kita lanjutkan, namun berhubung kita akan berbuka bersama, sudah jam 6 juga ini, tidak terasa ya. Jadi kita akan persilahkan teman-teman untuk bisa berbuka bersama. Teman-teman, oh belum? Oh udah jam 6? Belum ya? Oh kita lanjut dulu kalau gitu ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut sebentar. 1-2 pertanyaan lagi boleh ya? Oke, teman-teman ada yang mau bertanya lagi mungkin? Silakan Bapak Ibu. Silakan. Saya rasa ini menjadi semakin menarik ya karena saya yakin Anda akan dapat banyak informasi yang mungkin selama ini belum pernah tergali untuk market Indonesia. Silakan. Oke, ada? Oke, Ibu, saya datangin. Selamat sore, saya Happy dari Investor Daily. Mau tanya Pak, kira-kira untuk 5 tahun ke depan nih ekspansi Xavier akan menyasar negara mana aja ya Pak untuk yang secara global? Kemudian setelah masuk ke Australia nih, kira-kira nanti kontribusi dari Australia untuk pertumbuhan Xavier Max itu berapa %? Makasih. Oke. Sebenarnya hari ini kami sudah melakukan proses ya paten di beberapa negara. Tentunya ini ada alasan yang menjadi target market dari ekspansi kami. Apakah kami nanti akan bertemu dengan partnernya karena sebenarnya bukan franchise, kami murni adalah partnership. Ya hari ini Australia kami sudah selesai patennya ya. Kemudian kami juga sudah selesai untuk paten di beberapa negara yaitu adalah di China. Vietnam, di China, Singapura. di Singapura ya. Jadi ini ada beberapa negara yang memang nanti akan menjadi target ekspansi kami dan juga yang sedang dalam proses adalah negeri jiran ya. Itu yang sedang kita proses karena memang kita akan opening dalam waktu dekat ya, seperti itu. Kemudian untuk berapa targetnya untuk kontribusi dari Ismak Australia ke Xavier Indonesia? Wah, kalau saya terus terang pada saat Xavier Max CBD, Sydney CBD dibuat, ini teman-teman 86 kantor yang di Indonesia itu mulai bergetar ya, karena nilai transaksi di Australia dengan di Indonesia itu tidak sebanding harga propertinya. Ya, karena contoh Pak Hartono kalau bawa orang viewing rumah 1 juta, 2 juta, 3 juta, itu buat mereka tuh normal. Ya, sedangkan kalau kita lihat itu di Jakarta, di Surabaya itu rumah nilai segitu tuh luar biasa banget ya. Jadi saya yakin sebenarnya kontribusi mereka nanti akan cukup besar. Ini kita baru bicara yang residensial ya. Pak Hartono kemarin dapat banyak sekali leads orang Indonesia, ternyata waktu beliau bikin konten, itu hari ini sudah 56K yang nonton dalam waktu 3 hari. Kenapa? Karena beliau kasih konten kemarin, satu gedung tua di Surrey Hills di Sydney, yang dia bisa, kalau orang beli itu, bisa dibongkar, dibangun baru, itu harga gedungnya itu sama dengan harga satu apartemen di seberang. Tapi kalau dia dibongkar dan dibangun,
dan disewakan, itu returnnya bisa berkali lipat daripada apartemen yang ada di seberangnya. Itu kami dapat banyak sekali list orang-orang kaya ya DM untuk menanyakan gedung ini. Padahal itu tidak murah Pak, itu nilainya 3,250. 3,25 juta. Mungkin Which is itu kalau dibantu Pak, Indonesia- rupiahnya berapa Rupiah biar sekitar langsung. 30, hampir 35 miliar. Ya tapi kalau orang hanya dikasih gedung tua 35 miliar, siapa yang mau beli kan kira-kira begitu. Tapi beliau bisa menjelaskan di konten beliau bahwa kalau gedung ini diambil, dibangun, ya kan bisa menjadi kos-kosan dengan sekian kamar. Padahal harga gedung ini sama dengan apartemen seberang yang hanya bisa dikontrakkan satu orang aja. Paham maksudnya Bapak Ibu ya? Nah ini hal-hal value yang beliau bisa berikan yang menurut saya sangat valuable untuk membantu orang-orang Indonesia yang ingin melipat gandakan investasinya di Australia. Kira-kira itu. Silakan Bapak Ibu. Oke, apakah ada penanya lain? Silahkan. Saya Irfan dari Berita Status. Kalau melihat politik atau kondisi ekonomi di sana untuk memastikan investor dari Indonesia untuk memastikan keselamatan atau keuangannya yang diinvestasikan di bidang properti itu bagaimana? Jadi di Australia itu kalau orang beli properti itu hak milik ya, tidak ada hak sewa. Dan ini 100% di semua properti di Australia, tidak peduli itu tipenya properti apa, dan untuk semua bangsa di dunia. Lalu kalau propertinya disewakan, itu in average 4 minggu sudah tersewa. Ataupun misal properti mau dijual pun, in average 4 minggu sudah terjual. Ya, jadi kalau dari segi ekonomi politiknya di Australia ini semuanya dari dulu sampai sekarang stabil ya. Tidak ada yang aneh-aneh dan tidak ada yang negatif. Semuanya positif dan semuanya ada hukumnya tertata dengan rapi. Dan in general harga propertinya tiap tahun itu per 10 tahun itu double. Let's say dulu belinya 2010 500.000, 2020 itu sudah 1 juta. Lalu 10 tahun kemudian dari 1 juta ke 2 juta. 10 tahun kemudian dari 2 juta, kalau udah agak mahal, dia nggak double, mungkin agak berat, karena daya belinya sedikit menurun, mungkin 3,6 juta. Dan harga sewanya juga naik terus. In general, harga sewa itu sekitar 5% atau 6%. Dan misal beli sekarang, harga sewa itu per tahun naik sekitar 4%, 3% per tahun. Steady, konstan. Dan vacancy rate di Australia itu 1%. Jadi dalam arti dari 100 properti yang disewakan, hanya 1 yang tidak tersewa. Dan 1 ini 4 minggu kemudian tersewa. Wow. Very aman, steady, dan stabil naik. Gitu Pak. Satu contoh kesalahan yang pernah kami lakukan karena kami pernah beli apartemen di Sydney ya, di Australia. Kami beli di CBD. Ya karena kita silau di CBD ya, lokasi paling bagus ya. Itu kita dulu beli harga 825 Pak, waktu itu ya. Dan kemarin saya cek secondary-nya masih 1,1 Pak. Itu belinya 2005 sekarang ya kan. Berarti kok naiknya nggak bagus. Nah ini mungkin orang Indonesia mikir ya, kok investasinya begini. Pak Artono bilang, kalau Pak Daniel waktu tahun itu 2005 beli 825 ribunya dibelikan rumah di Sydney, hari ini harga udah 3 juta. Paham perbandingannya ya? Saya sudah beberapa kali jual properti saya, itu average 4 minggu sudah terjual Pak. Kayak ada di Brisbane, ada yang di Sydney, 4 minggu terjual. Dan saya juga beli properti ikut auction, dan auction di Australia itu berbeda sama auction di Indonesia. Benar-benar live on the spot, begitu ketok selesai, that's it. Jadi ini adrenalin benar-benar dak-dik-duk gitu. Seru. Iya, karena peminatnya sangat Rebutan banyaknya. Iya, rebutan. Tadi kan sempat dibilang sama Pak Ali ya, saya kalau Xavier tuh yang pertama global. Kira-kira Pak, apa sih Pak penyebabnya? Misalnya kayak agen-agen lain tuh masih ada istilahnya tuh stuck di sini gitu kan, nggak go internasional gitu, mengikuti jejaknya Xavier. Kasih. Kenapa gitu ya? Gini, yang perbedaannya itu sebetulnya yang kalau kita lihat brand besar yang ada di Indonesia saat ini, itu kan franchise dari luar masuk ke lokal. Ya. Kalau kita lihat memang
yang brand-brand lokal ini sedikit terlena atau ya bersaingnya secara lokal aja gitu. Belum ada yang think globally gitu, belum ada kayak Xavier Marks. Saya nggak tahu, saya malah tanya nih, jangan-jangan ini kebetulan juga tiba-tiba plok, oh langsung go internasional gitu kan. Ya. Yang tadi ya, kalau kita lihat kenapa mungkin banyak brand lokal yang belum berani ke sana karena memang secara lokal dia belum berpikir yang ada nilai lebih apa ya, masih fokusnya jualan aja gitu ya. Jadi karena kalau saya lihat dari Xavier Marks, salah satu keunggulannya potensi luar biasanya itu digital Xavier Digital Academy itu yang belum ada. Nilai tambah itu yang membuat pada waktunya kesempatan itu muncul ketika Pak Hartono join di sana gitu. Ya, jadi memang mungkin kalau kita bilang ada nggak ya di real estate agent lokal yang bisa kita samain dengan Xavier Marks, mungkin nggak ada saat ini. Ya masih yang betul-betul lokal yang punya potensi nilai lebih itu hanya Xavier Marks Indonesia. Tepuk tangan dong buat Xavier Indonesia. Karena yang lain itu kalau kita bicara bersaing dengan franchise franchise ya. Masa franchise dari asing gitu yang masuk. Nggak ada lagi kalau lokal yang bisa seperti Xavier Marks saat ini. Itu ya. Thank you. Mungkin saya mau tambahin dari segi saya, kenapa saya mau berpartner dengan Xavier Marks. Jadi salah satu alasan utama kenapa saya berpartner dengan Xavier Marks adalah networking. Xavier Marks sudah punya the only agent di Indonesia yang punya 86 cabang dan 8.000 agent di Indonesia. Dari sini saya melihat ada suatu keunggulan dari Indonesia, 86 kantor dan ribuan agent ini mengirimkan bekerja sama dengan saya para calon investor pembeli dari Indonesia ke Australia. Yang kalau saya franchise merek lain di Australia, saya tidak bisa melakukan hal ini. Begitu. Ini salah satu main strong reason. Thank you. Tepuk tangan dong sekali lagi. Oke. Mungkin masih ada yang mau bertanya. Kalau misalkan tidak ada, kita akan lanjut ke sesi berbuka bersama ya. Oke. Thank you very much teman-teman. Untuk makan, teman-teman dipersilahkan ke belakang sini ya. Jadi bisa keluar dan masuk kembali, duduk di sini bareng-bareng. Kalau mau ada pertanyaan tambahan bisa langsung ke teman-teman yang di depan. Thank you.